Akhirnya DJI udah meluncurkan drone mini terbarunya yang membawa form factor tetap sangat compact tapi dengan spesifikasi yang semakin gila. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas drone terbarunya DJI yang baru aja diluncurkan semalam, yaitu adalah DJI Mini 4 Pro, yang menurut gue itu punya update yang sangat menarik buat dipertimbangkan. Karena gini, level upgrade-nya itu menurut gue terbilang cukup signifikan, sehingga kalau kalian punya Mini 3 Pro kayak gue, menurut gue itu cukup worth it juga kalau kalian pengen upgrade ke DJI Mini 4 Pro gitu ya. Biasanya gue kalau kayak kamera atau HP cuma beda satu generasi, tuh gue lumayan jarang merekomendasikannya. Cuman di sini tuh update-nya lumayan signifikan menurut gue, berpengaruh banget. Sehingga kalau kalian pengen upgrade dari Mini 3 Pro ke Mini 4 Pro, ya kalau ada budgetnya menurut gue worth juga buat dipertimbangkan. Tapi disclaimer dulu, video ini bukan video review, gue belum pegang si DJI Mini 4 Pro ini, dan kita akan bahas berdasarkan review-review yang udah ada di luar sana. Karena memang ada beberapa poin yang cukup menarik juga buat kita highlight. Tapi ya itu, sedikit disclaimer kalau kita belum pegang produknya. Cuman kalau nanti dapat kesempatan, ya gue sebisa mungkin bikin reviewnya secepat mungkin. Ya kalau bisa sih semenarik Mini 3 Pro ya, yang reviewnya itu kita waktu itu di Karimun Jawa. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto yang hadiah utamanya adalah sebuah kamera mirrorless. Lombanya ini powered by preset creature kita, preset paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Kemarin kita juga udah coba beberapa hasil drone fotografi gitu ya, aerial foto. Itu kita aplikasikan dengan preset kita bisa mengeluarkan warna yang bener-bener cakep banget. Dan ya sekarang kita lagi ngadain lomba yang hadiahnya kamera mirrorless. Dan untuk memeriahkan juga, itu kita berlakuin kode diskon baru khusus untuk lomba foto. Karena kodenya juga lomba foto gitu ya. Gue dapet diskon Rp300.000. Dan buat di bulan ini lombanya udah mau berakhir. Karena submission terakhir itu adalah ya di bulan September ini. Setelah itu kita tutup untuk submission lombanya. Jadi ya jangan sampai ketinggalan karena waktu kalian tinggal sedikit. Udah lumayan banyak juga yang submit fotonya di Instagram. Kalau kalian kepo, ada penjelasan lengkap tentang cara ikutannya di video berikut. Oke, balik ke drone-nya lagi, si DJI Mini 4 Pro. Kayak yang gue mention di awal, dia membawa update yang sangat signifikan menurut gue, dan gue punya beberapa list feature yang memang sepatutnya kita highlight biar kalian tahu gitu ya, apa yang membuat Mini 4 Pro ini worth it. Dan yang pertama, menurut gue yang bakal berasa banget begitu kalian mungkin sebelumnya pakai Mini 3 Pro gitu ya, terus pindah ke Mini 4 Pro, itu adalah penggunaan sistem wireless transmitter video yang udah berbeda. Dimana sekarang dia nggak pakai sistem DJI O3 Plus, dia pakai DJI O4, yang dia kalau kalian lihat di remote RC-nya, itu dia udah bawa antena lagi gitu. Dan dia punya klaim jarak terjauhnya itu ada di 20 km. Sedangkan di Mini 3 Pro kita ini, dia jaraknya itu maksimal di 12 km. Dan kita memang ngerasain juga 12 km itu bener-bener kalau lagi kosong gitu ya, yang keadaannya bener-bener lagi bagus banget, tapi kadang ya kita kealang-alang pohon dikit ya nggak sejauh itu juga. Jadi ya dengan di Mini 4 Pro ini sinyalnya lebih kuat juga, ada antena juga di RC-nya gitu ya, dan spek video yang ditransmit juga lebih gede, kalau nggak salah dia bisa sampai 60 fps gitu kan. Jadi menurut gue bakal oke banget gitu, bakal berasa banget perbedaannya. Dan gue agak ngiri karena di sini sama di Mavic 3 Classic kita gitu ya, nggak ada antena juga tuh, memang yang secara mindset pun rasanya tuh kayak sinyalnya tuh nggak terlalu jauh gitu. Dan memang itu yang kita rasakan. Jadi ya harusnya itu salah satu update gede juga di Mini 4 Pro ini. Lalu yang selanjutnya, dia punya obstacle. Kalau yang Mini 3 Pro itu 3 directional, cuma ngadep depan, belakang, dan bawah. Sedangkan sekarang udah omnidirectional. Dan omnidirectional itu berarti ke segala arah. Yang di sini nggak ada, itu salah satunya kalau kita ke atas. Kalau kita terbangin tapi di atas ada obstacle, itu dia nggak tahu kalau si Mini 3 Pro. Kalau si Mini 4 Pro udah tahu. Begitu juga kalau terbang nyamping. Dan terbang nyamping itu adalah hal yang sangat rawan
penyebab terjadinya kecelakaan drone gitu ya, nabrak pohon atau kabel dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun kalau kabel kadang kita lagi lurus aja kena-kena juga gitu ya, karena nggak kelihatan di kamera. Tapi ya itu, sekarang udah omnidirectional, semua arah kelihatan di Mini 4 Pro ini, yang menurut gua itu pastinya bakal kepake banget. Plus dengan dia sekarang udah omnidirectional, dia juga bawa satu sistem baru, feature trackingnya itu dia punya namanya 360 Active Track, yang dia bisa nge-track kita sambil melakukan gerakan juga, kayak mengorbit gitu ya, dan arah orbitnya tuh bisa kita kayak semacam digambar gitu tapi bentuknya joystick gitu ya, jadi arah gerakannya doang. Cuman sistemnya mungkin belum se-advance itu, tapi gue ngeliatnya tuh udah mirip-mirip kayak Skydio, yang sayangnya Skydio itu udah berhenti di ranah drone consumer gitu ya, udah mainnya langsung ke korporat sekarang. Tapi ya itu menurut gue improvement yang menarik, karena dia bisa kita sambil jalan, dia ngikutin, terus sambil mungkin ngorbit, dan dia tahu kalau misalkan ada obstacle, dia menghindari obstacle-nya gitu. Yang menurut gue, ya pastinya itu membuka possibility ketika kita vlogging semakin keren lagi. Bahkan sebenarnya yang gue suka, ini pasti berasa advance banget di Mini 4 Pro, karena di Mini 3 Pro pun, kalau kalian nonton reviewnya ya, kita ada coba nyuruh dia itu track follow kita, jalan, dan dia bisa menghindari obstacle-nya, terbang rendah di dalam hutan gitu ya. Jadi itu aja udah cakep banget, apalagi sekarang udah omnidirectional gitu dengan si Mini 4 Pro ini. Jadi gue yakin bakal lebih advance lagi, dan algoritmanya juga kan pasti udah diupdate gitu ya. Jadi bakal gue yakin oke banget. Walaupun kita belum ngetes, tapi ya kita pengen banget juga buat nyoba. Lalu untuk kamera sendiri, sebenarnya kayaknya dia dari segi hardware itu nggak banyak diupdate ya untuk kameranya. Masih identik, sensor yang dipakai juga, bentuk kameranya juga mirip banget dengan si Mini 3 Pro. Cuman image processing-nya itu yang diubah, yang membuatnya bisa memberikan data yang lebih gokil lagi. Karena di sini dia untuk videonya itu ada update, di mana dia 4K-nya bisa slow motion 100 frame per second. Kalau yang Mini 3 Pro itu 4K-nya itu cuma nyampe 60 frame per second. Dan yang gua lihat sih di videonya Potato Jet ya, 4K 100 frame per second-nya tuh cakep loh. Maksudnya 4K proper gitu. Kayak walaupun dari drone kecil, gua ngeliat kayaknya tetap kepake gitu. Apalagi buat konten yang mungkin kita nggak main layar lebar juga gitu kan, dan nggak main TVC gede. Buat YouTube aja tuh gue ngeliat di layar monitor. Gue nggak lihat di layar HP, gue lihat di layar monitor laptop gue. Gambarnya kelihatan cakep gitu. Jadi itu udah sangat-sangat cukup menurut gue 4K 100 fps di Mini 4 Pro tersebut. Dan sekarang dia bawa lock profile. Jadi flat gamma gitu ya, warna dari gambarnya, dan membawa bit depth 10 bit video. Yang Mini 3 Pro ini dia juga udah bisa 10 bit sebenarnya, tapi dia itu cuma membawa D-Cine-like, dimana itu kayak flat profile, tapi setahu gue dia nggak nyampe mengubah gamanya juga ya, beda sama gamma lock gitu ya. Sedangkan untuk yang Mini 4 Pro ini udah lock gitu, yang flatnya benar-benar flat banget gitu, mainnya udah di gamma. Kalau yang D-Cine-like itu soalnya setahu gue itu kayak kalau di Fujifilm, dia film simulation Eterna gitu ya, yang warnanya agak dihilangin aja. Dan emang sih spek videonya digedein juga, 10 bit gitu kan. Cuman maksud gue, sekarang lebih fleksibel lagi buat di editing karena dia udah proper lock profile, si Mini 4 Pro ini. Jadi itu juga cakep banget buat update si kameranya. Walaupun secara hardware nggak ada update ya, cuma image processing-nya itu bener-bener gila banget menurut gua. Lalu yang menarik juga, dia di sistemnya, itu kalau misalkan kita lagi return to home, dia ngasih lihat HUD, jadi kelihatan di remote-nya gitu ya, dia ngasih lihat HUD, arah kita return to home, dan titik home-nya di mana. Jadi kalau kita cancel mau terbang sendiri gitu ya buat return to home-nya, kita udah tahu gitu di layar, udah ngadep sana, dan di situ home-nya gitu. Kita dapat gambaran. Itu adalah feature yang gua selama ini agak sayangkan. Gua sempat mempertanyakan juga kenapa di jajaran Mavic nggak ada feature tersebut. Padahal di Avata itu kalau kita lagi terbang gitu ya, kita nengok-nengok kelihatan home kita di mana gitu. Sedangkan kalau kita pengen pulang manual pakai jajaran Mavic Mini kemarin ya, sebelum yang drone yang sekarang keluar, itu kita nggak tahu home-nya di mana gitu. Jadi ya ini bener-bener kepake banget. Sama detail kecil juga yang gua suka, itu dia langsung dapat propeller holder. Kalau misalkan kalian lipat dan bawa-bawa gitu ya, bawa-bawa di tas, dia langsung ada yang megangin propellernya. Kayak kita nih, kita juga ada di sini, tapi kita tuh beli di Tokped ya.
Yang ini juga plastik banget, cuman waktu itu harganya gue beli lumayan juga sih, di sekitar 35.000 atau gocapan gitu ya, gue lupa. Tapi ya karena waktu itu pilihannya juga nggak banyak, jadi ya harganya bisa sembarangan. Cuman sekarang dengan dia udah include gitu ya di Mini 4 Pro ini, menurut gue itu adalah keputusan bijak juga. Dan gue juga jadi heran kenapa yang ini nggak bawa gitu, karena kan jajaran Mavic-nya juga bahkan punya yang lebih proper gitu. Kenapa nggak dibikinin yang simple aja buat jajaran Mini? Akhirnya udah dibikin di Mini 4 Pro ini. Jadi ya itu salah satu feature yang menurut gue oke lah gitu. Small detail yang menarik dan sangat pro consumer gitu. Gue suka banget. Buat harga juga dia bagus. Dia itu dijual startnya si Mini 4 Pro ini di harga Rp12.170.000. Oke banget buat kalian yang pengen mulai buat coba-coba masuk ke dunia drone. Dan fun fact-nya, harga tersebut adalah harga Mini 3 Pro. Cukup identik ya, kayaknya lumayan deket banget deh, mirip banget harganya dengan Mini 3 Pro pas pertama launching. Kalau kalian pengen buktiin, kalian bisa main ke video review gue yang bahas Mini 3 Pro ini. Dan memang waktu itu start harganya yang paling murah, yang belum remote-nya belum yang RC gitu ya, itu di 12 jutaan juga seinget gue gitu. Kalau nggak salah sama 12.170.000 kayaknya gitu ya. Cuma ya sekitar 12 jutaan untuk starting point-nya. Jadi ya itu harga yang oke banget gitu, karena sekarang setahu gue startnya si Mini 3 Pro itu udah di bawah 10 juta ya, sekitar 9, berapa gitu startnya, dan si Mini 4 Pro di 12 jutanya gitu. Jadi menurut gue buat harga dan apa yang dibawa oleh si kamera tersebut itu juga udah oke banget gitu. Tapi ya paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di pembahasan soal DJI Mini 4 Pro kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga tungguin kita abis nyobain kamera Nikon ya. Makanya ini gue pakai baju Nikon. Enggak juga sih, bukan itu penyebabnya. Emang Nikon tuh banyak ngasih gue baju gitu ya. Gue ada 3 baju Nikon. Dan ya kita habis nyobain mirrorless-nya, mirrorless yang gue idam-idamkan juga, Nikon Z8, pakai lensa yang tele, kita nyoba birding gitu ya, walaupun ya telenya bukan f yang gede banget juga ya, pakai f6 gitu. Jadi f6 kan ya, lensanya gue juga jadi lupa lagi, tapi ya itu f-nya nggak terlalu gede. Dan ya tapi tungguin aja, karena ada beberapa impression yang pembahasannya bakal cukup menarik tentang Nikon tersebut. Gue tidak akan spoil apakah bad or good gitu ya, tapi cukup menarik. Jadi tungguin aja pembahasan buat kameranya. Tapi ya paling itu aja buat video kali ini. Balik lagi, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.